الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita berada pada pembahasan seputar apa? Awal permulaan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian mereka ada yang menerima dan ada yang menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang memusuhinya. Kita lihat halaman 15 itu Bai'atul Aqabah al-Ula. Sekarang pembahasan yang pertama, ya pembahasan sekarang adalah mengenai apa? Bai'at Aqabah yang pertama, karena Bai'at Aqabah ada dua. Ada dua kali ya. Bai'at Aqabah yang pertama sama Bai'at Aqabah yang kedua. Yang pertama kita lihat, "Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya 'indal Aqabah fil mausim sittata nafaran minal ansar." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa di sisi Aqabah, nama tempat. Pada suatu musim 6 orang dari kalangan Ansar. 6 orang dari kalangan Ansar. Ansar, kabilah Ansar kemarin terdiri dari 2 kabilah. Terdiri dari 2 marga. Marga Ansar. Apa dan apa kemarin? Antum? Marga apa dan apa Hasan kemarin? Ansar. Orang-orang Ansar terdiri dari 2 marga, 2 kabilah besar. Apa dan apa? Antum irsyad? Aus. Aus dan Khazraj. Itu jangan sampai lupa ya. 2 marga besar, 2 kabilah besar, 2 suku besar untuk apa? Orang-orang Ansar. Aus dan Khazraj. Naam. Kita lihat kulluhum minal Khazraj. Semua mereka tadi itu 6 orang tadi dari Khazraj. Wahum As'ad bin Zurarah bin Adas, wa Auf bin Harith bin Rifa'ah, wa Rafi' bin Malik bin Ajlan, wa Qutbah bin Amir bin Hadidah, wa Uqbah bin Amir bin Nabi, wa Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Itu tadi 6 orang. Fada'ahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendakwai mereka untuk masuk Islam, fa aslamu mubadaratan ilal khair, masyaallah. Akhirnya mereka langsung menerima. 6 orang tadi langsung menerima, didakwai untuk masuk Islam, langsung masuk Islam segera menuju pada kebaikan. 6 orang tadi itu ya. Dari apa? Dari kabilah marga Khazraj, orang-orang Ansar, menerima. Tsumma raja'u ilal Madinah. Kemudian mereka kembali ke Madinah, fada'u ilal Islam. Ya kan? 6 orang Ansar tadi itu kembali ke Madinah, kemudian mendakwahkan agama Islam, fafashal Islam fiha. Akhirnya menyebarlah agama Islam di situ, hatta lam tabqa darun illa wa qad dakhala al-Islam. Hingga apa? Tidak tersisa satu rumah pun kecuali apa? Sudah kemasukan agama Islam di situ. Paham ya? Mulailah tersebarnya agama Islam. Ini sebelum hijrah ya tentunya ya. Nah, barakallahu fikum, karena nanti untuk hijrah ada lagi nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Falamma kana al-'am muqbil jaa'a minhum 12 rajulan. Kemudian setelah apa? Setahun kemudian, setelah setahun kemudian, jaa'a minhum 12, datang 12 orang. Awal mula berapa tadi? 6 orang, ya kan? Dari kalangan Ansar. Setahun kemudian datanglah 12 orang. As-sittatu al-awail, 6 orang pertama tadi itu. 6 orang pertama tadi sudah selesai ya. Khala kecuali Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Wa ma'ahum Mu'ad bin Harith bin Rifa'ah wa Abu Auf al-Mutaqaddim, dah kita lewati, wa Zakwan bin Abi Qais bin Khaldah. Wa qad aqama Zakwan hadha di Makkah. Dan saat itu Zakwan ini, na barakallahu fikum, tinggal mukimnya di Makkah hatta hajar ila Madinah, sampai hijrah ke Madinah. Fa yuqal innahu muhajiriyun ansariyun. Maka dia dikatakan apa? Karena awal mulanya dia penduduk Madinah. Akhirnya tinggal di Makkah. Setelah tinggal di Mekah, baru hijrah, ikut hijrah. Digelari muhajiriyun ansariyun. Dia muhajir ansari karena aslinya penduduk Madinah, tinggalnya di Mekah. Ketika hijrah ikut berangkat ke mana? Ke Madinah lagi. Digelari muhajir ansari. Paham belum? Karena dia ikut hijrah sekaligus dia orang Ansar aslinya. Wa Ubadah bin Samit bin Qais, wa Abu Abdurrahman Yazid bin Sa'labah. Fahaula 10 minal Khazraj. 10 orang tersebut dari Khazraj. Masya Allah. Banyak akhirnya. Wasnani minal Aus, 2 orang dari Aus.
Dua orang dari Aus, wahuma Abul Haitham Malik bin Tayhan wa Uwaim. Nah, wa Uwaimu bin Sa'idah, dua orang tersebut dari Aus. Fabaya'u, akhirnya mereka berbaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabi'atin nisa. Mereka akhirnya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baiatnya para wanita. Apa itu maksudnya baiatnya? Nah, barakallahu fikum, baiatnya apa? Tidak berbuat kesyirikan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka. Dalam surat Al-Mumtahanah. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keberapa? Ke-12 itu. Ya kan? Di bagian bawah untuk lihat sendiri. Nah, barakallahu fikum, maksudnya baiatnya perempuan bagaimana? Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12 itu. Nah, baiatnya apa? Ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billah, tidak berbuat syirik. Wala yusrikna, tidak nyuri. Wala yaznin, tidak berzina. Wala yaqtulna auladahum, tidak membunuh anak-anak mereka. Wala yatina buhtanin, dan juga tidak menuduh, saling menuduh dengan perbuatan keji. Paham ya? Seperti itu. Itu semuanya baiat para wanita. Nah, saat itu, nah, barakallahu fikum, mereka berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti baiatnya para wanita. Walam yakun umira bil qital ba'd. Kemudian Rasulullah tidak merintahkan untuk apa? Berperang setelahnya. Falamman sarafu ilal Madinah, kemudian ketika mereka kembali ke Madinah, siapa orang-orang tadi itu? Penduduk Madinah kembali pulang ke Madinah. Ba'atha ma'hum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama mereka Amr ibn Ummi Maktum. Amr ibn Ummi Maktum diutus oleh Rasulullah untuk ikut ke Madinah. Wa Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Yu'allimani man aslama minhumul Qur'an, masyaallah. Diutus dua orang ini pergi ke mana? Ke Madinah untuk mengajari orang-orang yang baru masuk Islam, mengajari apa? Al-Qur'an. Mempelajari apa? Al-Qur'an, mengajari Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Qur'an itu penting. Ya, na'am barakallahu fikum, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi jangan malas-malasan belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Naam. Wa yad'uwani ila Allah azza wa jalla. Kemudian mereka yad'uwan, mendakwahkan. Berdakwah, mengajak menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan dakwah agama Islam tentunya ya. Fa nazala ala Abi Umamah. Kemudian mereka singgah tinggal di tempatnya Abu Umamah, As'ad bin Zurarah. Wa kana Mus'ab bin Umair ya ummuhum. Saat itu Mus'ab bin Umair yang Rasulullah utus tadi itu menjadi imam untuk mereka. Wa qad jama'a bihim yawman bi 40 nafsan. Dan saat itu telah mengumpulkan, dalam suatu hari mengumpulkan 40 orang. Ini dipakai dalil orang-orang bahwasanya salat Jumat itu harus 40 orang. Ini pendapat yang batil. Salat Jumat itu enggak harus 40 orang. 30 orang, 10 orang, 5 orang pun terjadi enggak salat Jumat? Terjadi dulu ketika awal kali Jumat tegakkan di sini, di Darut Taqwa ini, paham ya? Itu anak masih ingat, dihitung mungkin orangnya cuma 10, 7, 8. Orangnya itu aja. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Syarat 40 orang itu bukan syarat. Kan ada yang mengatakan kalau belum 40 enggak sah salat Jumat, itu pendapat yang batil, pendapat yang tidak benar. Ini 40 di sini memang para ulama menyebutkan bahwasanya inilah awal mula ditegakkan salat Jumat pertama kali. Tapi enggak mengharuskan harus 40 gitu ya. Naam. Fa aslama ala yadayhima basyarun katsir, masyaallah. Dengan dakwahnya Amr ibn Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair yang Rasulullah utus ke Madinah tadi itu, dengan dakwah mereka berdua banyak manusia yang masuk Islam. Minhum Usaid bin Khudair, masyaallah. Usaid bin Khudair wa Sa'ad bin Mu'ad, masyaallah. Sa'ad bin Mu'ad ma'ruf ya. Sahabat yang mulia yang ketika meninggal dunia bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Bergetar arsy-Nya Allah taala disebabkan matinya Sa'ad bin Mu'ad. Masyaallah, na'am. Wa aslama bi islamihima. Kemudian apa? Naam, masuklah Islam dengan apa? Dengan Islam, dengan sebab Islamnya mereka berdua. Siapa tadi? Usaid bin Khudair, Sa'ad bin Mu'ad. Masuk Islam, yang lainnya ikut juga masuk Islam. Yauma idin, pada waktu itu, jami'u Bani Abdul Ashhal, semua anak keturunan Bani Abdul Ashhal masuk Islam. Ar-rijal wan nisa, lelaki dan wanita, illal Usairim, kecuali Al-Usairim wa huwa Amr bin Sabit bin Waqshin. Fa innahu ta'akhkhar islamuhu ila yaumi Uhud, masyaallah. Semuanya masuk Islam lelaki dan wanita kecuali Usairim. Usairim ini namanya Amr bin Sabit bin Waqshin. Dia terlambat masuk Islamnya sampai perang Uhud. Paham ya? Tahun berapa berarti perang Uhud?
3 Hijriah. Nah, bulan apa waktu itu? Perang Uhud? Bulan apa Ihsan? Bulan Syawal. Nah, barakallahu fikum. Terlambat masuk Islamnya Usairim ini ya. Fa aslama yauma idin, maka pada waktu itu Usairim ini masuk Islam. Wa qatala fakutil. Ikut perang, setelah masuk Islam ikut perang Uhud, fakutil, akhir terbunuh qabla an yasjuda lillahi sajdatan. Bayangkan ini. Masuk Islam belum sempat sujud sekali aja, langsung ikut perang, tapi terbunuh. Bayangkan. Sudah masuk Islam tapi belum sempat sujud, belum sempat sholat sekali aja, belum pernah. Tapi apa? Fa ukhbira anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikabarkan Rasulullah SAW mengkabarkan tentangnya, faqala amila qalilan wa ujira katsiran, masyaallah. Dia baru beramal sedikit tapi dikasih pahala yang banyak. Mati syahid. Paham ya? Nah, masuk Islam ikut perang Uhud terbunuh gitu loh. Belum sempat sholat tapi pahalanya besar. Menunjukkan bahwasanya apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, agama Islam itu agama yang membawa kepada keberuntungan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang-orang yang masuk Islam. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.